Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu berdoa itu yang tadarruk itu ya yang sangat sopan, wakuf ya secara diam-diam atau secara enggak berlebihan. Terus hanya ayat innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka orang yang melewati batas. Itu termasuk melewati batas dalam doa karena ada unsur mendikte Allah. Saya memberi contoh tadi. Misalnya kita sebagai cowok berdoa, ya Allah saya ingin punya istri cantik, sholihah, nasabnya baik, gak pernah cerewet, gak pernah apa. Itu kan nanti nyarinya juga susah. Nanti kalau Allah menjadikan itu adanya di surga, pintunya rapi-rapi, kira-kira. Nah itu sudah berlebihan. Terus kalau ada ulama mengatakan doa itu mukul ibadah, itu maksudnya gini. Doa itu bukti kita minta itu bukti kita lemah. Dan merasa lemah itu sudah bagian dari ibadah. Makanya masyhur itu syairnya Abdul Al-Haddad itu. Fadu'ai wabtihali dalilun li iftiqori. Jadi saya berdoa itu hanya sebagai bukti saya butuh Allah. Saya sendiri tidak punya kepentingan mustajab apa enggak. Jadi wali-wali yang mengatakan doa itu mukul ibadah, sebetulnya itu malah wali-wali yang dari awal enggak kelintas disembadani apa enggak. Butuhnya dia itu menunjukkan bahwa saya ini lemah. Buktinya posisinya minta. Itu yang dimaksud mukul ibadah. Tapi kalau kita berdoa terus posisi kita protes, katanya kamu baik ya Allah, oh baik, ternyata enggak juga. Buktinya semua doa saya enggak kamu kabulkan. Wah, ini malah doa kriminal. Jadi yang dimaksud mukul ibadah itu doa itu bukti minta itu bukti lemah. Makanya ada syairnya Abdul Al-Haddad maksud doa ibadihali dari lundifif tiko. Jadi saya minta engkau ya Allah itu bukti saya butuh. Jadi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Jadi kalau doa dikatakan apa? Ibadah karena di doa itu minta itu bukti merasa kita lemah. Berarti kita sa'il Allah mas'ul, kita minta Allah yang kita mintai. Kita menengadah Allah yang berposisi memberi. Itu saja sudah cukup sebagai ibadah. Meskipun doa kita tidak karena memang tadi seperti itu. Kalau di ilmu tasawuf itu apa ya? Doa itu memang benar-benar sudah mukul ibadah karena tadi perasaan merasa butuh sama Allah itu. Nah, merasa butuh itu, nah kalau kita berdoa merasa butuh sama yang kita minta, itu dalam ilmu tasawuf sudah kriminal, berarti kamu lebih butuh makhluknya. Misalnya begini ya, saya ingin punya rumah bagus, terus setelah punya rumah kredit saya utangnya banyak. Sebetulnya saya itu tidak pernah ingat Allah, gara-gara utang banyak kredit jatuh tempo, terus melibatkan Allah. Ya Allah saya ini utang banyak, tolong dibayar. Sebetulnya saya itu ingin utang, cuma Allah tak libatkan. Lah itu tidak akan jadi wali, yang jenis ini tidak akan jadi wali. Saya ingin jadi dosen, melibatkan siapa ya? Melibatkan Allah. Terus malam-malam melibatkan Allah. Itu artinya apa? Kamu itu lebih ingin yang kamu minta ketimbang ingin Allah. Kalau wali itu enggak gitu, kangen Allah. Terus tahu Allah itu zat pemberi, karena tahu Allah zat pemberi terus minta. Maka yang dikangen itu ya Allahnya dulu. Kalau kita kan enggak punya kasus dulu, punya keinginan banyak, baru ingat siapa yang bisa ya Allah. Allah kita libatkan. Ya untungnya Allah baik, mau ramal utang bukan mikir, untungnya Allah tidak jawab itu. Jadi itu bedanya wali. Kalau wali itu kangen Allah dulu, baru minta. Kalau kita enggak, banyak masalah dulu, baru melibatkan. Nah yang jenis ini tuh bahaya, kalau nggak disembadani mesti ngomel. Gusti katanya kalau yang minta kamu kabulkan, ternyata ini enggak. Nanti kalau Allah jawab, kamu itu tidak kangen saya, kamu itu kangen uang, kangen perempuan cantik yang kamu inginkan. Terus kamu libatkan saya. Urusannya apa saya dengan itu? Makanya tidak usah nuntut karena awalnya sudah. Ya saya kira itu ya. Jadi ada ayat apa? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Terusannya apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu di semua tafsir dikatakan Allah enggak suka orang yang berlebihan dalam doa. Berlebihan tadi misalnya minta sesuatu yang terlalu besar atau permintaan kemarin saja lalu adi syukroh, kita tidak bisa memenuhi mensyukuri sudah minta lagi. Misalnya seorang jomblo targetnya kan asal payu nikah,
Tapi setelah nikah bayangkan istrinya solihah, tidak cerewet, itu kan berlebihan. Hilang status jomblo saja belum kamu syukuri kok sudah minta yang macam-macam. Jadi harusnya kan syukur dulu ya. Sekedar pelaku nikah ini kan ada syukur yang harus, seperti jadi dosen juga gitu. Sekedar jadi dosen harus kita syukuri dulu karena menjadi kita ada nganggur. Itu kan satu harkat sosial yang luar biasa. Jangan tahu-tahu sudah hari kedua cari intensif, cari ini itu, syukurnya aja belum sudah kemana-mana. Lah itu sudah mu'tadil, sudah melebihi apa? Batas. Ya saya kira. Jadi begini ya masalah pendidikan. Kalau saya jawab pakai ilmu hakikat saja karena ini keahlian saya. Sebetulnya begini ya, kalau misalnya itu ya subjektif juga, misalnya bilang rata-rata alumni pondok ini sukses, alumni kampus ini sukses, yang ini tidak sukses, itu satu pasti subjektif. Karena biasanya yang diterkenalkan yang sukses-sukses. Saya punya tetangga dari pondok yang Anda sebut itu kebetulan tidak sukses. Itu jantung saya sampai ngeluh. Saya ini gimana, Pak? Ya seperti itu kan subjektif. Tapi menyangkut pendidikan itu begini ya, menyangkut hasil dari pendidikan. Andai kan kita bicara ilmu hakikat, misalnya kita mondok itu, mondok kemudian jadi orang miskin, jadi orang yang menurut orang banyak ada berguna di masyarakat. Ternyata kita ini orang yang kelihatan jarang punya karir, tapi kalau malam sujud sama Allah, punya anak niat memperbanyak orang sujud, terus punya ibu yang sakit-sakitan kita rawat. Meskipun kita tidak jadi dosen, tidak jadi menteri, tapi indah Allah itu luar biasa karena berstatus merawat ibu, merawat anak, merawat istri. Nah Islam itu datang dengan jargon-jargon seperti itu, sehingga Nabi kalau muji itu ada Uwais Al-Qarni, ini orang yang luar biasa. Ternyata dia itu punya ibu lumpuh yang kalau kemana-mana harus digendong. Ketika tetangga-tetangganya berhasil sowan Rasulullah itu Uwais Al-Qarni tidak bisa karena setiap ibunya dipamitin mau sowan ke Rasulullah itu sama ibunya nggak boleh. Tapi apa yang terjadi? Justru dipuji-puji Nabi sebaik-baiknya kurun itu waktu adalah kurun yang ada Uwais Al-Qarni. Saya punya teman, ini kisah nyata, saya berkali-kali ngisi ngaji di komunitas ulama. Ini mungkin tidak bagus untuk kampus, tapi harus saya utarakan supaya ya kita evaluasi. Saya bilang saya ini jadi kiai ini sering iri sama orang goblok. Orang goblok itu baru kata saya gitu. Itu kiai kaget semua karena saya bilang orang goblok itu baru. Saya beri contoh gini, misalnya saya pinter, terjuara MTQ, juara hafal Quran atau juara baca Quran secara tartil. Ujung-ujungnya saya dapat apa? Hadiah umroh atau apal atau hadiah rumah atau apa. Pertanyaannya adalah mendapat. Saya ulang lagi, mendapat. Sementara ada santri yang bodoh, gara-gara bodoh itu dosen UI yang enggak, jadi kiai yang enggak, akhirnya dia jadi bekerja di Korea. Barokahnya bodoh. Karena di Korea melihat orang ateis, akhirnya dia kepikiran bikin masjid. Sebagian gajinya disumbangkan untuk masjid. Ini bodoh pendiri masjid. Tapi kita gara-gara dosen dakwah di masjid, ini pinter dapat uang dari masjid. Nah ini bukan nyindir, ini biasa saja. Ini maksud saya, kamu jangan ngabaikan hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ini punya teman ini, saya ini kan kecelok dulu tuh Gus Alim. Nasib saya di mana-mana dihormati. Kadang saya merasa dosa. Kok dihormati? Saya punya teman dulu gobloknya minta ampun sekolah sekelas goblok, soalnya gobloknya harus disepakati. Iya, goblok mujma'al ya kira-kira. Singkat cerita dia itu hidup di pedalaman Kalimantan sekitar tahun 92. Dulu kan biasalah di dalam hutan itu tidak ada penebangan hutan macam. Dia ada bosnya, jelas dia ada bosnya. Saya yakin juga agak kriminal. Karena dia tidak yang ilegal logging. Pokoknya ditetir dia hidup di tengah kotoran. Setelah itu dulu nggak ada HP. Sering kirim surat ke saya, Gus, saya ini hidup di tengah hutan. Tapi saya ini Muslim pernah mondok. Kalau nggak bikin sumpah itu nggak enak. Bikinlah dia Jumatan. Nah karena dia pernah ngaji fikih Syafi'i, kalau Jumatan nggak ada orang 40 itu harusnya zuhur tidak Jumatan. Tapi orang yang kerja di situ tidak mau. Wong dino Jumat kok zuhuran Pak. Kalau dino Jumat ya Jumatan. Tanya saya, Gus itu kalau ada kaulnya enggak supaya Jumatan enggak orang 40 sah. Singkat cerita dia lama-lama jadi pendiri masjid di situ. Dia punya sedikit gaji ya dipakai masjid, punya sedikit tanah diwakafkan untuk masjid.
Artinya apa? Indawa ini banyak orang bodoh, ternyata di komunitasnya dia muassis, pendiri, pemberi. Sementara kita yang keceluk pinter, dapat umroh, dapat bonus. Kira-kira nanti kita ketemu Allah. Kamu pernah nyumbang Islam apa? Yang bodoh jawab, oh nanti mesti bikin masjid di pedalaman. Kita yang pinter. Kayaknya kalau memberi enggak lah Gusti. Reputasinya mendapat. Ketika Nabi memenangkan perang Badar, itu ada asrobatrin, tawanan-tawanan perang Badar. Nabi suka musyawarah, suka rembukan. Ya Abu Bakar, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyiratuka, mereka itu keluarga engkau, orang-orang Quraisy. Ya dibebaskan saja, pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola supaya jadi penguat Islam, dan orang-orang ini merasa utang jasa karena harusnya dibunuh, tapi kita bebaskan. Tanya, bagaimana kamu ya Umar, menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu, yang ingin menghabisi jenengan, ingin dan sudah ngusir jenengan. Ya setelah ketangkep ya dibunuh kok repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah spontan ngendikan, inna masalah kayak Abu Bakrin kama sali Ibrahim. Kamu ibarat kayak Nabi Ibrahim. Isqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim itu unik. Melihat umat itu sesyafakoh itu. Safakoh itu banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir, faman tabi'ani fa innahu minni, orang yang ikut saya ya Allah pasti golongan saya, tentu layak masuk surga. Wa man asani, orang yang mendurhakai saya, fa innaka ghafurur rahim, engkau Maha Pengampun. Bukan yang mendurhakai langsung masuk neraka, engkau Maha Pengampun. Wa masaluka ya Umar kama salin Nuh, isqala rabbi la tadhar ala ardi minal kafirin dajar. Umar, kamu mirip Nabi Nuh, inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyhur kan Nabi Nuh itu nggak ingin ada orang kafir sampai ada banjir tufan. Nah kalau sama tanya bedanya apa dengan garis keras sekarang? Bedanya ya beda sekali. Kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya, sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita bertindak sendiri. Jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hadis-hadis sahih, Nabi Nuh itu tidak bisa mensyafaati karena itu. Ketika diminta ini hadis sahih, bukan ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya ini sahih enggak. Untungnya yang tanya kadang enggak paham, ini alhamdulillahnya jadi wah repot. Nabi Nuh itu diantara sebabnya enggak bisa mensyafaati adalah pernah corong Jawa masukno kaume. Kalau dalam bahasa Arab itu da'a li zaidin berarti mendoakan positif, kalau da'a la zaidin mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada qasad. Nabi Nuh adalah orang yang pernah masukkan kaumnya. Saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap di cerminannya Abu Bakar, dianggap niru Ibrahim, cerminannya Umar dianggap niru Nabi siapa? Nabi. Lalu kalau sampai tanya, bedanya gimana? Begini logikanya, kita mengkaji secara akademik begini. Ada ulama besar namanya Abu Hasan Asyadili, itu masyhur di Indonesia menjadi Thariqah Asyadiliyah. Terus ada seorang muridnya minta gini, ya Abu Hasan Asyadili, tolong saya dikasih ijazah supaya saya tidak pernah maksiat di dunia. Karena saya takut sama Allah, kalau saya maksiat itu merasa tidak nyaman dengan Allah. Abu Hasan Asyadili ini malah marah besar. Atuhibbu alla tadhara maghfirah. Kalau kamu tidak pernah maksiat, berarti kamu suka maghfirahnya Allah Ta'ala itu tidak kelihatan, karena nggak ada yang maksiat. Tapi bukan dukung kamu yang tidak. Nah, ini cerita ilmiah. Tapi kalau Sayyid Abdul Al-Haddad itu kebalikannya. Ada orang fasik itu hidup berkeliaran, mengganggu masyarakat, mengganggu ketertiban agama. Pada kiai atau siapa itu mendoakan supaya tobat atau dikasih panjang umur supaya nanti bisa tobat. Itu beliau Sayyid Abdul Al-Haddad marah besar. Man da'a li fasikin bil baqa faqad ahabba ayu sawahu fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik hidup berarti dia suka Allah dimaksiati di dunia. Jadi akhirnya jadi kutub besar, yang satu Sadiliyah, yang satu Haddad. Kenapa ya? Karena kan yang satu cerminan Nabi Isa, yang satu cerminan Nabi Yahya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, apa ulama ummati ka anbiya'i bani Israil.
Juga masyhur dalam aplikasi pengajaran juga gitu. Masyhur sekali dalam kitab-kitab diceritakan. Kalau Said Abdul Haddad, kalau ada orang sowan itu, kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Pernah nangis gak pas ngajar? Gak pernah. Udah gak terus, gak usah diterusin ngaji orang seperti itu. Hatinya atas, mau orang iso nangis. Tapi kalau Abu Hasan Asy'adili kebalikan, kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Pernah tertawa enggak kalau ngaji? Enggak pernah. Udah, enggak usah ngaji sama orang itu. Orang enggak bisa syukur. Jadi itu manhaj besar. Nah akhirnya orang-orang kayak kita ini enggak jelas semua. Nangis ya bisa, syukur, guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena tidak punya uang, kalau guyu karena punya uang, itu masalahnya. Tapi kalau wali-wali dulu enggak, kalau senyum ya karena saking yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatullah. Kalau nangis ya karena takut adabnya Allah. Kalau kita kan enggak, sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya, maka kita ini coro Jawa serakot bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal, adanya satu keasaan. Sehingga yang merengut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawuf, kutub wali itu hanya dua. Allah dengan madharul jalal, dengan Allah yang madharul jamal. Contoh madharul jalal misalnya gitu. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, saking kangennya ingin melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah saya beri hak untuk melihat engkau. Allah dengan jalal gini, Allah itu qadir, superior. Tentu gak layak tersentuh barang hadis itu makhluk. Sehingga ketika falam matajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Sehingga gak levelnya apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk. Sementara Allah itu qadir. Gak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini gak kuat. Gak kuat menampung zat yang qadir, yang superior. Sehingga gunung pun hancur. Nabi Musa pingsan. Tapi ketika Allah dengan madharul jamal, madharul jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayang, memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah, di sini ini Allah sering ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya. Tapi apakah betul melihat kayak saya melihat dosen, melihat Pak Rektor, melihat teman-teman? Itu tidak bisa. Karena Allah itu qadir. Sehingga meskipun manusia ahli jannah melihat Allah, tetap Allah ngendikan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah di balik jamalnya ya punya jalal, di balik jalalnya juga punya. Sehingga selalu di Quran itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini, fa inna kulla mawjudin yasihu ayyura. Allah itu zat senyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya saya ulang lagi ya, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai paham, la tudrikul absar? Karena abadi kita itu diabadikan. Sebagaimana surga abadinya diabadikan, neraka diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri, yaitu Al-Qayyum, atau dalam bahasa ngajinya Qiyamul binafsi. Nah lalu pertanyaan, makanya Mu'tazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah, melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya, sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah, tahu karena mata itu karena kita ditakdir tahu itu karena mata. Sebetulnya menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi sabri ya bocoran. Kenapa madzhab ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu. Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinal. Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional, kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunnah itu
Melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh, maka kamu tidak melihat. Atau kamu sekarang buka, kamu tidak melihat. Atau tertutupi barang itu, maka kamu tidak melihat. Tapi kalau kamu tahu karena kamu menciptakan, maka akan melihat. Misalnya saya ini tukang batu. Saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu pulpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau pulpen saya warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi. Setelah saya pulang ke Jogja ditanya, di dalam Monas ada pulpen, posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus menerus. Tapi kalau tahu karena mata, sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. Misalnya saya tahu jenengan karena dekat sekali jenengan kemana-mana, saya sudah tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda, sehingga kamu kemana-mana tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh. Nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja Gus barang itu dicuri orang, kemudian Anda tidak tahu. Yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu. Selagi saya yang menciptakan, maka akan tahu. Nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, maka Allah tahu. Jika Allah tahu cara bikin kuman, terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Nggak kebayang. Kamu bayangkan, makanya Allah itu kalau cerita sederhana, innallaha la yastahi ayyadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu bikin perumpamaan nyamuk, karena nyamuk itu lebih dahsyat timbang gajah. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu, bikinkan patung gajah mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk, nggak usah bikin hidup, patungnya saja sekecil itu. Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh, lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak organnya punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang melihat dinosaurus. Tapi sekarang orang nggak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam itu melihat mukjizat kan yang dasar-dasar kayak dinosaurus, gajah, wow. Kalau orang alim malah melihat nyamuk. Kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad, di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini tidak ditumbuhi para nabi, itu Allah menjamin Muhammad, ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu tidak dalam keutamaan ya, keutamaan tentu enggak sekelas sama nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para nabi ini mewakili. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Nuh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci-bencinya sama orang yang mendurhakai. Tapi masalahnya, Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat ghafur, pengampun. Jika kalau kita terlalu kasar, ini kan yang kita cintai bersifat ghafur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim, beliau sangat mantau sekali sama yang durhaka sama Allah. Tapi kalau mau mantau gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat ghafur. Maka kita mau tidak mau, makanya ada riwayat mengatakan tafallaku bi akhlaqillah, kamu bertata krama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah, kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang, itu potensinya kan dua, protektif. Ada telepon itu dari siapa? Cewek atau cowok? Protektif. Itu bukti cinta atau bukti surga? Tidak tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus WA-an sama lelaki nggak apa-apa, jalan sama lelaki nggak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga nggak apa-apa. Itu cinta atau pembiaran? Kan sama-sama nggak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus satu-satunya yang disimpan, nggak boleh didurhakai, nggak boleh dikhianati, sehingga ini sangat keras sekali. Ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim, karena orang yang zat yang kita cintai bersifat ghafur. Jika kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya Allah yang bersifat ghafur.
Nah umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat. Ada yang ngambil sikap, oh udah mangan dulu, sementara mati. Itu lebih baik ketimbang punya istihad tapi gak jelas. Mendingan itu ada riwayatnya. Suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap, majur. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanu al-qa'id fiya khairun al-qa'im wal-qa'in fiya khairun al-masi wal-masi fiya khairun nasai. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah, kata Rasulullah. Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri, yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergerak. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin paham. Jika semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua surahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir pilihan presiden. Kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang, wah kalau nggak di presideni A, nggak di bupati ini A, nggak di gubernur A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa berubah. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Biar aja dia husnul khotimah. Yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu baru badan kendali di tangan Allah. Sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya itu sampai milih presiden mana bakti mana? Sanut pangeran sing dadi ya kalau dalil. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, luwih kacau menan anut pangeran. Ini kan sudah tidak sambung karena pikirannya ulama. Memang enggak beda cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mesel. Hak ini uang kamu 500.000 untuk kamu. Mesti ditambahi 100.000 ini buat jajan sama teman. Mesti ada uang pokok, ada uang saudara. Dulu saya sering tanya, kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata bapak, aku mau ndok aku reso-reso sing iso nyukupi ya kanca-kanca. Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari kok bisa hidup itu kan baru banyak teman-teman. Malah yang agak beling itu 1 hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana sini. Sehingga Nabi dulu cara ngedikan itu unik. Kata Nabi, daun nasa yarzuqullahu ba'dhum ba'dha. Manusa barnawa, engko saling memberi rezeki. Ketika ada kolab, Medina itu pernah kolab, terus sekarang pernah defisit. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tusairu fa inna Allaha huwal musair. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan dolim. Tapi ini tentu di teori ilmu modern itu masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat itu nggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti ini? Jawabannya pakar-pakar hakikat. Ya saya ulang lagi pakar-pakar hakikat. Begini, misalnya ada orang menimbun supaya nanti harganya mahal. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timbunannya nggak ada gunanya karena ternyata orang nggak beli. Nah, ketika orang nggak punya kemampuan beli, yang menimbun juga ada punya uang.
Nah tapi kalau sampean tanya, tapi Gus nak ra tuku barang pokok kan kita mati karena kehabisan stok. Itu masalah tauhid Anda. Bagaimana mungkin kamu bayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau nggak dapat rezeki? Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat, jadi nggak pernah bayangkan gitu. Salah sampean jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terbayangkan kalau negara ini keok, wah kita makan apa? Kalau negara nggak stabil, wah kita gimana? Itu tidak bisa seperti itu. Dulu ketika kita dijajah Belanda, itu kiai-kiai kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekah. Sampai alim alama, dua beliau, Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan, ngajinya sama-sama Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Mbah Hasyim lebih menekuni ke Syekh Mahfud Termas, yang satu menekuni Syekh Khotib Minangkabau. Jadi dua beliau itu ngaji di guru yang sama. Mbah saya, buyut saya itu ya sudah mondok-mondok zaman dijajah Belanda. Sekarang kita agak dijajah, agak mondok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh itu masuk ke gua. Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja. Kakinya masih di luar. Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, singgah di Gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andai kan yang ada orang kafir di depan gua, kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya, pasti melihat kita. Karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk penuh. Kalau gua di sini ada yang mobil saja bisa masuk. Nah itu bahasa ya kalau mau istirahat masuk gua, separuh badan di dalam gua, separuhnya masih di. Nah sekarang terus kita bilang, wah kalau kita negara tidak stabil, kita haji kemana dulu? Cuma dijajah Belanda. Jadi yang menurut saya terangkan, di antara sifat dasar orang-orang baik adalah di mana saja, kapan saja itu memberi manfaat. Termasuk tentu saat paling sulit. Jadi Nabi Isa menceritakan dirinya itu wa ja'alani mubarakan nama kuntu, saya ditakdir Allah berada di mana saja memberi berkah, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ada beberapa cerita tentang Nabi Isa. Jadi perlu diketahui ada tiga nabi yang seperiode. Satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu lama, Nabi Lut itu pernah paman. Kedua Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi nabi itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa karena alsak tulisannya tidak jelas, minta Nabi Harun, ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun dijadikan nabi. Terus ketiga Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria, terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan Jawa Isa. Jadi ada tiga nabi yang seperiode. Tapi yang paling berkompeten, yang sederajat kira-kira seperti itu hanya Isa dan Yahya. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu beda level. Karena Lut ini pernah keponakan, jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru. Terus Musa dan Harun itu juga nggak level, karena Nabi Harun ini jadinya Nabi itu atas permohonan Nabi Musa. Sehingga meskipun Harun itu kakaknya, tapi nggak berani bantah. Jadi Nabi Musa itu dalam cerita beliau itu alsak. Alsak itu lesannya agak beda. Tapi ini alsak yang barokah. Jadi dulu ceritanya Musa kecil karena dia seorang nabi, beliau seorang nabi. Itu kalau melihat Fir'aun itu mantelnya bukan, padahal kecilnya dirawat. Singkat cerita mulai kecil sudah usil. Kalau melihat Fir'aun itu ya jenggotnya dipakai mainan. Pokoknya nakal. Lama-lama Fir'aun curiga, dasar orang Israel. Nabi Musa ini turunan Israel. Lama-lama Fir'aun itu yakin kalau itu sengaja. Akhirnya Fir'aun mau membunuh Musa. Kata istrinya Fir'aun, Musa itu masih anak kecil, jadi seperti itu ya bawaan anak kecil, bukan bawaan kebencian terhadap orang Kipti, orang Mesir. Kalau dalam bahasa kitab kuno Mesir itu Egypt al-Kipti, makanya disebut Maria al-Kiptiyah. Kalau orang sekarang bilang Egypt itu bahasa kunonya Mesir itu al-Kiptiyah. Nah, memang secara bahasa Arab Mesir itu nggak mungkin, bahasa Arabnya Mesir itu nggak mungkin, karena Misro itu maknanya kota.
Jadi kalau kamu bilang kamu kemana, ke Misra, ke kota, lalu kota mana, ya kota Mesir, itu bisa debat kusir. Jadi ya kayak kita lah, kita sekolah di mana, di madrasah. Madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Nah, kemudian oleh istrinya Fir'aun ya gini saja, buktikan kalau Musa itu masih anak kecil. Masyhur itu dalam cerita, dikasih bara api sama apel. Sebenarnya Musa kecil ini sudah pinter mau milih apel. Sama malaikat Jibril diarahkan tangannya itu ngambil apa? Bara api terus dipunya. Itu yang menyebabkan lisannya Musa itu alsak, agak pelak. Nah, ketika jadi rasul itu akan repot karena nanti harus pakai penerjemah. Jadi seorang rasul tapi lisannya tidak apa? Cakap. Akhirnya Nabi Musa realistis, ngendikan ketika diutus, wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyarid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, saudara saya Harun tulisannya lebih fasih. Tolong jadikan dia rasul sebagai penguat saya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa, kemudian Harun dijadikan sebagai apa? Rasul. Sehingga meskipun satu angkatan, Harun dan Musa ini enggak level. Artinya enggak level itu ya Harun yang takut Musa. Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini umurnya ya seangkatan, kecerdasannya, jadi nabinya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi khitab Allah, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainahu hukma sobia. Yahya berpeganglah kitab secara kuat dan dia saya kasih kenabian ketika kecil. Sama dengan Nabi Isa yang disebut wa yukallimun nasa bil mahdi wa kahla. Sehingga karena selevel dua nabi ini menjadi figur besar dalam manhaj, dalam metode dakwah. Dua karena masih misanan, jadi kalau Jawa kira-kira mirip misan. Dua nabi ini kalau memilih satu kampung, itu kalau Nabi Yahya itu milih kalau singgah di satu kampung, Nabi Yahya mesti tanya, orang sini yang paling soleh siapa, yang paling baik siapa. Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik. Tapi kalau Nabi Isa enggak, orang sini yang nakal siapa, yang paling beling siapa. Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada pertanyaan dari Nabi Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas, kenapa kamu selalu singgah di orang-orang nakal? Syirar itu orang-orang masyhur. Nabi Isa menjawab, ana tabibun udawil marbu. Di mana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter, kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit. Jadi dua nabi ini sering berdebat, tentu debat yang baik, dan itu menjadi cara Jawa itu punjeri ilmu. Jadi manhaj ilmu besar antara Yahya dan Isa. Begitu juga Nabi Yahya itu kelihatan agak rileks, panik, saking takutnya sama Allah. Kalau Nabi Isa itu rileks, pokoknya kumpul orang-orang nakal dia rileks. Akhirnya ada dua pertanyaan sekaligus nanti jadi dua manhaj. Kenapa kamu sering masam, sering kalau bahasa Arab itu agasa. Terus yang Nabi Yahya balik bertanya, kenapa kamu sering senyum, sering tertawa? Kenapa memangnya? Ka'annaka ta'manu min makrillah. Kamu sering senyum kayak kamu sudah terbebas dari azab Allah, dari ditegur Allah, seakan-akan kamu orang paling benar yang nggak akan salah. Nabi Isa balik tanya, sama kamu sering masam, sering merung, ka'annaka taqnatu min rahmatillah, seakan-akan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga kemudian itu jadi manhaj besar. Kalau terlalu senyum ya dianggap orang yang kayak nggak punya perasaan dosa. Tapi kalau terlalu masam, terlalu merenggut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas, sehingga seakan-akan Allah itu rahmatnya nggak cukup lah untuk mengelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar yang masyhur itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan, ulama ummati ka ambiya Bani Israil. Ulama umatku itu kapasitasnya atau fungsinya atau manfaatnya setingkat nabi-nabi Bani Israil. Karena ketika umat ini enggak ditunggui para nabi setelah Rasulullah SAW, itu yang nunggui hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para nabi Bani Israil.
Dan banyak syurahul hadis, para menyarah hadis mensarahkan Nabi tidak ngendikan ulama ummati kamisli seperti saya, tapi ka'ambiyai Bani Israel, bagaimana nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel itu macam-macam, termasuk ada yang tidak nikah, yaitu yang bernama Yahya dan Isa. Delala umatnya Nabi itu ada orang alim alamah yang ilmunya melegenda, yaitu namanya Imam Nawawi. Itu tidak nikah sampai kabudut. Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi an-nikah sunnati, tapi selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah karena masyhur, karena sibuk ngurus ilmu, bukan karena tidak laku. Yang jelas itu bukan karena tidak laku. Imam Nawawi itu ganteng, orangnya yang normal, tapi karena sibuk nulis, beliau sampai kabudut itu tidak nikah. Imam Sibawayh itu suka sekali sama ilmu, menjadi istri utamanya ya ilmu. Dia ganteng, Sibawayh itu maknanya itu akol, dia ganteng sekali, sampai banyak cewek yang senang. Akhirnya dia nggak pernah dikumpulin. Dia belajar, ketika beliau ke pasar, dulu nggak ada supermarket, beli kertas, kitabnya dibakar semua sama istri. Dikira istrinya terus mencintai dia, malah diceraikan. Itu siapa? Imam Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia, mungkin Pak dosen saya kiai pun nggak bisa nih. Waduh, orang tuh ganteng sekali, istrinya cantik sekali. Itu tahu-tahu sudah 10 tahun tidak pernah hubungan suami istri. Karena ketika si suami itu tahu istrinya cantik, itu langsung sholat sujud syukur, sholat saking senangnya punya istri cantik. Yang istrinya cantik juga solihah, tahu suaminya ganteng ya terus sholat terus itu sampai berhari sampai bertahun-tahun. Terus ketika kamu cocokkan, dek kita sudah nikah berapa? Terus dilihat, hanya sudah 10 tahun, tapi tidak pernah hubungan. Oh itu nggak kebayang. Ganteng sama cantik, kalau jelek semua jelek itu. Yang satu bilang naudzubillah, satu itu kan nunggu rafa saja. Ini nggak ganteng sama cantik. Nah, kenapa kualitas ulamanya Rasulullah itu bisa seperti Nabi Bani Israel? Karena agama ini, umat ini sudah ditunggui para nabi. Sehingga mau tidak mau kualitas ulama, alhamdulillah barokahnya Nabi itu berkualitas kayak nabinya Bani Nabi. Soal kebahagiaan, nenek moyang pulau jenengan itu anaknya banyak, dijajah Belanda, jajah Jepang, ya nyatanya anaknya banyak. Itu kira-kira bahagia banget. Nah, artinya gini ya, tentu kita tidak ingin dijajah itu tentu, tapi kita ini selalu latah. Wah, kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rahmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokan. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan. Ini cara berpikir tahu. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku narata tunggoni biye, ditunggoni Allah. Sehingga masyhur dalam hadis-hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wala man nawa'ahum. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Kenapa? Cara berpikir orang tauhid itu sederhana begini. Allah menamakan dirinya Al-Hadi, penunjuk jalan. Dan sifat Allah pasti nafidah, karena Allah tidak terkalahkan. Sama seperti Allah menyifati dirinya Ar-Razzaq, Ar-Razik, yang memberi rezeki. Maka orang segoblok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat rezeki. Sama, Allah mensifati dirinya Al-Hadi, memberi petunjuk. Maka zaman serusak apapun orang tetap dapat betul. Sehingga kita tidak perlu khawatir, wah nanti zaman kalau sudah rusak nasib Islam gimana? Ya coba sekarang nasib Islam gimana? Ya baik-baik saja. Dulu ditunggoni wali songo ya banyak orang Islam, sekarang nggak usah wali songo, ditunggui dosen-dosen yang ngajar aja nunggu digaji. Kiai pidato ya ada yang beri salam tempel. Itu kalau nuruti definisi ikhlas itu tidak ada masalah. Tapi meskipun demikian agama juga jalan. Kenapa agama ini jalan? Karena Allah Al-Hadi, penunjuk. Ketika Allah mensifati dirinya penunjuk jalan, dan sifatnya Allah pasti nafidah, pasti terjadi. Karena Allah tidak pernah gagal. Sehingga agama ini akan ada terus sampai akhir zaman. Coba Amerika kayak apa Islamophobia? Di Amerika tambah lama tambah banyak Islam, Eropa juga gitu, Australia juga gitu. Andai kan nuruti teori sosial, sudah dunia sudah materialistik kayak gini, orang dohirnya itu akan meninggalkan agama. Nyatanya tidak juga.
Saya pernah di Korea seminggu itu di negara ateis. Itu TKI di sana tuh nyari uang. Ternyata ya kepikiran bikin masjid, bikin komunitas Islam. Coba siapa yang menggerakkan hati itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara berpikir tauhid saya ulang lagi, saya mohon sekali di pengajian ini saya cerita wajah alani mubarakan nama kuntu. Jadi cara berpikir sekian nabi, kita punya karakter tertentu, kita milih nabi ini itu sah. Karena ulama umati keambiyai Bani Israel, ulama umatku itu ibarat kayak nabi Bani Israel. Jadi ada yang milih tadi seperti Nabi Isa fokusnya ngurusi orang-orang nakal, itu juga bagus karena di mana-mana nabi itu seperti dokter. Tapi Nabi Yahya hanya berkawan sama orang-orang soleh. Kita tahu berkawan orang fasik itu resiko ketularan. Iman pas-pasan wae kancanan orang fasik kan taqabbalallahu minna minkum. Wong kamu sendiri tidak sehat-sehat amat berteman orang penyakitan kan bahaya. Tapi kalau kamu sebagai dokter kok hanya berteman orang sehat, lalu kamu penelitiannya gimana? Masa saya dokter spesialis pernah penelitian semua orang sehat saya pernah saya teliti. Itu dokter aneh apa enggak? Saya dokter spesialis TBC, spesialis paru-paru. Yang kamu pilih siapa? Semua orang sehat. Pernah meneliti yang sakit? Tidak pernah. Kan ya jadi dokter aneh. Tapi misalnya terus kamu sendiri terus berteman orang penyakitan terus kan ya rawan tertular. Ini ada dua figur yaitu Nabi Yahya dan Nabi siapa? Ya saya kira